Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan semangat untuk tetap mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran. Meskipun pada kegiatan pembelajaran sebelumnya kita sudah melaksanakan dengan sistem tatap muka dan sekarang kita kembali pada sistem daring. Ya, baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas masalah teks sejarah Indonesia. Ya, nah, di mana di sini adalah teks cerita sejarah Indonesia adalah tujuannya setelah kita mempelajari materi tersebut kita dapat memahami bagaimana informasi-informasi penting yang terdapat di dalamnya. Berikut struktur-struktur apa saja yang muncul dari teks cerita sejarah tersebut. Ya, baik. Nah, dari teks cerita sejarah tersebut ada beberapa hal yang muncul di dalamnya, yang diantaranya adalah bagaimana kita memahami teks sejarah. Nah, dalam memahami teks sejarah tersebut ada beberapa hal yang terdapat di dalamnya. Yang pertama mengenai pengertian, fungsi, struktur, jenis, dan manfaat. Ya, jadi ada 5 hal atau beberapa hal yang terdapat dalam teks cerita sejarah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian lain, yang pertama adalah apa sebenarnya itu teks sejarah. Nah, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah yang terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Ya, jadi itu sekilas mengenai teks sejarah dan teks cerita sejarah. Ya, jadi dalam teks cerita sejarah terdapat unsur fiksi dan unsur non fiksinya. Pada unsur fiksi di sini misalnya yang sifatnya yang non fiksi atau yang sifatnya fakta adalah misalnya siapa nama tokohnya itu bukan hal yang mesti direka, kemudian di mana tempatnya dan peristiwanya. Nah, yang biasanya yang rekaan yang misalnya ada mitos-mitos asal usul negerinya, kemudian mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegorinya. Kemudian dari teks sejarah tersebut muncul supaya kita bisa mengenali yang mana teks cerita sejarah dan yang mana teks sejarah. Jadi pada teks cerita sejarah memiliki ciri-ciri. Jadi yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu. Kemudian yang kedua isi berupa fakta atau fiksi, kemudian disajikan secara kronologis dan sering menggunakan konjungsi temporal. Jadi ini beberapa ciri tentang cerita sejarah. Nah, jadi jenis cerita sejarah sendiri adalah terdiri dari beberapa hal, yaitu terdiri dari 2. Jadi yang pertama teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Kemudian yang kedua adalah teks cerita sejarah fiksi. Ya, jadi ada yang sifatnya fakta dan ada yang sifatnya fiksi atau yang sudah direka-reka. Seperti pada contoh yang tadi, yang ada yang sifatnya fakta yang tidak bisa diubah itu adalah dalam misalnya nama tokonya, nama tempat, berikut peristiwa yang terjadi. Kemudian yang sifatnya fiksi itu adalah yang sifatnya mitos-mitos, baik itu mitos-mitos atas asal-usul negeri, kedatangan sebuah agama, dan mitos alegorinya. Berikut adalah struktur teks cerita sejarah. Nah, dalam teks cerita sejarah ada beberapa
struktur yang terdapat di dalamnya. Jadi yang pertama adalah orientasi. Nah, bagian orientasi di sini kita sendiri sudah pahami di mana-mana orientasi itu adalah unsurnya perkenalan. Jadi bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua adalah komplikasi atau klimaks. Nah, dalam sebuah cerita sudah pasti ada konflik yang terjadi di dalamnya dan sudah pasti ada klimaks. Jadi komplikasi maupun klimaks yang di dalamnya penyebab terjadinya konflik berikut adalah puncak dari sebuah konflik tersebut atau yang diistilahkan dengan klimaks dari sebuah cerita. Nah, yang ketiga adalah resolusi. Nah, bagaimanapun permasalahan yang terdapat di dalamnya, sulit tidaknya suatu permasalahan pasti akan ada resolusi yang di dalamnya atau solusi yang akan diambil sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda biasanya berisi tentang pesan-pesan dari akhir sebuah cerita. Jadi itu sekilas mengenai struktur teks cerita sejarah. Nah, dari sini contoh teks cerita sejarah di sini ada bagian orientasi. Sebelumnya sudah ada pada teks LKS yang sudah dibagikan dari teksnya teks sejarah R.A. Kartini. Yang pertama adalah bagian orientasi atau perkenalannya. Di sini ada contoh dan keluarganya mewariskan sesuatu hal yaitu pendidikan. Ini adalah sesuatu yang dikenalkan adalah mengenai keluarga yang mewariskan suatu hal yaitu pendidikannya. Jadi kata pendidikan di sini yang diperkenalkan. Kemudian beliau pernah bangku duduk di sekolah dasar dan tamat sampai sekolah dasar. Ya, jadi ada beberapa contoh yang termasuk bagian orientasinya. Kemudian bagi yang komplikasi atau klimaks, adat di keluarganya yaitu seorang gadis atau wanita yang belum menikah belum dibolehkan keluar rumah atau disebut juga dengan dipingit. Jadi ini adalah salah satu konflik dan berikut contoh-contoh yang lainnya. Jadi sebenarnya ada beberapa contoh komplikasi atau klimaks yang terdapat dalam teks cerita sejarah R.A. Kartini. Berikut bagaimana resolusi dari permasalahan yang terjadi pada teks sejarah R.A. Kartini di sini. Kemudian kisah beliau menjadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Kemudian kisah R.A. Kartini dibukukan oleh Abendanon. Jadi ini adalah resolusi atau solusi dari permasalahan perjuangan R.A. Kartini pada bagian sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah bagian koda. Nah, pada bagian koda di sini ini adalah merupakan satu pesan. Kita tidak boleh melupakan jasa R.A. Kartini, tetapi kita harus mengenang jasa dan meniru sifatnya dan seterusnya. Jadi ini adalah merupakan suatu pesan atau koda yang disampaikan dari kisah teks sejarah dari R.A. Kartini. Ya, jadi ini struktur teks cerita sejarah yang mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Berikut yang tadi adalah dijelaskan mengenai apa itu teks sejarah, kemudian ciri-ciri teks sejarah, berikut jenis teks sejarah, dan yang terakhir adalah struktur teks sejarah. Ya. Oke, jadi ini sekilas tentang cerita teks sejarah. Berikut mengenai informasi-informasi penting yang terdapat dalam struktur cerita sejarah, kita akan buka pada bagian LKS-nya. Oke, sekian untuk penjelasan pada pagi menjelang siang hari ini. Nun wal kalam, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.